Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gracia dengan NIM 4132319196 akan menjelaskan materi tentang MRI, yaitu MRI kontras agen. Oke, yang pertama, agen kontras itu apa sih? Agen kontras merupakan obat-obatan yang meningkatkan kontras antara lesi dan struktur normal. Kemudian, peningkatan kontras yang diinjeksikan akan mempengaruhi gambar antara jaringan normal dan jaringan yang sakit untuk meningkatkan akurasi diagnostik, yang dimana diagnostik tersebut akan dibaca oleh dokter. Kemudian, agen kontras sendiri mempunyai klasifikasi, yaitu yang pertama parenteral. Untuk parenteral ini ada dua, yaitu relaxivity dan susceptibility. Untuk parenteral relaxivity tersendiri akan mempengaruhi relaksasi T1 dan relaksasi T2. Nah, untuk yang susceptibility nanti akan berhubungan dengan agen kontras paramagnetik dan superparamagnetik dengan ferromagnetik. Nah, untuk klasifikasi yang kedua ada organ kontras dengan oral. Oke, kita akan membahas satu persatu. Untuk organ kontras agen relaksasi positif untuk T1 mempunyai definisi agen kontras ini mempengaruhi relaksasi T1 dan mempengaruhi T1 jaringan yang menumpuk serta meningkatkan intensitas sinyal menghasilkan gambaran T1 weighted. Apa contohnya agen kontras relaksasi positif, yaitu gadolinium. Dan yang kedua, agen kontras relaksasi negatif T2. Agen kontras ini mempengaruhi relaksasi T2 dan mengurangi T2 jaringan serta mengurangi intensitas sinyal menghasilkan gambar T2 weighted. Dapat dilihat di grafik tersebut bahwa T1 mempunyai grafik yang meningkat untuk di daerah darah dan gadolinium. Tetapi untuk soft tissue dia mempunyai grafik yang menurun untuk T1. Kemudian jika digantungkan pada susceptibility-nya, untuk agen kontras mempunyai yang pertama satu paramagnetik, yaitu gadolinium yang mempunyai dosis tinggi dapat menyebabkan pemendekan T2 saat melewati pembuluh darah otak. Nah, pemendekan T2 ini akan mengurangi sinyal pada T2 weighted. Nah, paramagnetik ini atau gadolinium ini digunakan dalam studi perfusi, dikenal sebagai agen penguat T1. Nah, yang kedua ada superparamagnetik dan ferromagnetik. Ini merupakan agen kontras negatif yang mampu mempengaruhi spin proton dan akan memperpendek waktu T2 dan kemudian akan menghasilkan hilangnya sinyal. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu ada iron oxide. Nah, di sini ada perbedaan gambar MRI ketika organ otak sebelum disuntikan oleh agen kontras dan setelah disuntikan dengan agen kontras. Nah, di gambar yang sinistra, otak pada lobus sinistra, sebelum dikasih atau diinjeksikan oleh obat kontras terlihat seperti tidak ada apa-apa. Tetapi pada gambar B setelah diinjeksikan dengan kontras terlihat ternyata ada lesi atau ada abnormalitas pada lobus otak begitu. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan gadolinium. Gadolinium itu apa sih? Gadolinium itu logam tanah dari kelompok lantanida. Nah, untuk sistem periodiknya itu gadolinium mempunyai nomor atom 64. Jika gadolinium ini digabungkan dengan senyawa tertentu, untuk
dapat berfungsi untuk mencegah toksisitas melalui pengeluaran cepat dan total. Nah, gadolinium ini juga dapat menyebabkan relaksasi T1 dan T2 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk T1 dia akan meningkatkan brightness-nya. Untuk T2 dia akan menurunkan brightness pada image MRI. Nah, efek T1 dari gadolinium lebih sering digunakan untuk tujuan klinis. Nah, gadolinium juga menyebabkan pengurangan T2 dan penurunan sinyal pada gambar T2. Itulah kenapa pada T2 gambar pada MRI dia akan cenderung mengurangi brightness-nya. Nah, penggunaan dosis tersendiri itu aturannya 0,1 milimol per kilogram berat badan pasien. Dengan median lethal dose-nya itu 6-30 milimol per kilogram berat badan pasien. Kemudian ada oral kontras agen. Nah, oral kontras agen ini merupakan agen kontras positif, tapi tidak banyak digunakan pada kasus MRI. Nah, kenapa tidak banyak digunakan? Karena dia mempengaruhi kualitas gambar yang terjadi, misalkan ada kasus lesi pada abdomen sehingga kita membutuhkan MRI pada abdomen. Nah, untuk misal kita pemakai oral kontras, nah dia akan memberikan gangguan kualitas gambar yang dimana itu akibat dari pergerakan usus. Nah, contohnya untuk oral kontras agen adalah mangan klorid dan oil emulsions. Nah, untuk gadolinium ini apa sih yang sudah di-approve untuk yang digunakan untuk manusia, untuk pemeriksaan pasien manusia? Yaitu ada beberapa nih. Ada gadoterat, gadodiamid, gadobenat, gadopentat, gadoteridol, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu yang sebelah kanan ini contoh gambar senyawa kimia gadolinium. Nah, untuk kontraindikasi klinisnya apa aja sehingga kita tidak boleh menginjeksikan gadolinium ini ke pasien? Yang pertama adalah gagal ginjal. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan kontras, otomatis untuk mengeluarkan kontras itu metabolisme tubuh butuh ginjal untuk filtrasi. Karena kan untuk injeksi kontras sendiri kan akan bercampur dengan darah begitu. Nanti akan masuk ke glomerulus dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada riwayat asma dan alergi. Terus kemudian ada kehamilan. Nah, gadolinium ini secara research diketahui dapat menembus plasenta pada bayi. Oleh karena itu disarankan agar obat tidak disuntikan pada pasien hamil. Nah, untuk yang keempat ada ibu-ibu menyusui. Kenapa tidak boleh menyusui selama 36 sampai 48 jam sebelum dilakukan injeksi kontras. Kemudian untuk kesimpulannya, agen kontras ini sangat safe ya, maksudnya sangat aman gitu untuk digunakan pada pasien, tetapi ada beberapa efek samping tertentu karena ada reaksi-reaksi, mungkin dia ketika dimasukkan obat kontras dia akan mengalami pusing dan lain sebagainya. Nah, itu akan diminimalisir. Nah, kemudian sebelum melakukan injeksi kontras mungkin ada beberapa persiapan pasien dan lain sebagainya. Begitu, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.